Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan maritim suatu negara tetap harus ditopang oleh kekuatan agrarisnya. Kedua kekuatan tersebut ibarat hubungan simbiosis mutualisme. Tidak mungkin masyarakat negara maritim tidak membutuhkan pangan dari hasil perkebunan dan pertaniannya. Oleh karenanya, produksi pangan tetap harus dijaga, menghasilkan hasil buminya sendiri, tidak tergantung impor, dan terhindar dari krisis pangan. TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari komponen maritim menyadari akan kebutuhan mendasar tersebut. Untuk mewujudkannya, TNI Angkatan Laut terus berusaha menggalakkan program ketahanan pangan. Lahan-lahan TNI Angkatan Laut yang belum maksimal digunakan atau istilahnya lahan tidur, sementara waktu difungsikan sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan. Apalagi untuk kawasan pesisirnya, tetap budidaya ikan menjadi prioritas utama dalam program ketahanan pangan. Untuk membuktikan program ketahanan pangan di Koarmada 1, saat ini Cerita dari Laut berlayar di atas KRI Halasan 630 untuk mengetahui program ketahanan pangan di wilayah kerja Koarmada 1. Bisa kita lihat betapa indahnya Gunung Krakatau, dan itu membuktikan bahwa Indonesia layak disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Setelah melihat Gunung Krakatau, tentunya tahu dong Cerita dari Laut akan berlayar kemana? Ya betul, Cerita dari Laut akan menuju Lana Lampung. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak Ayu. Siap. Selamat datang tim Cerita dari Laut di dermaga Benteng Samudra Lampung. Terima kasih, Komandan. Saya dengar tim mau melihat ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Lana Lampung. Iya, betul sekali, Komandan. Oh ya, sebelum kita ke sana, lebih baik kita melihat keramba jaring apung dulu. Oke deh, kita naik apa nih, Komandan? Oh, bisa naik sereder. Oke, ayo, Komandan. Ayo, semoga. Ayo. Nah. Nah, ini Mbak, keramba jaring apung yang merupakan andalan ketahanan pangan Lana Lampung yang sementara ini dikelola oleh Pak Sakiti. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Ibu dari Cerita dari Laut. Ya gini Pak, ini Cerita dari Laut nih, pengen tahu nih ketahanan pangan di Lana Lampung. Ini kan keramba jaring apung ya Pak? Iya betul. Ada KJA. berapa macam ikan di sini? Di sini KJA atau keramba jaring apung ada 3 jenis ikan. Yang pertama yaitu ikan bawal, ikan kakap, dan ikan kerapu. Kebetulan masing-masing ikan tersebut variasi panennya Mbak. Oh. Ini sudah bisa dipanen karena usia sudah 6 bulan untuk kakap dan bawal. Untuk kerapunya 1,5 tahun. Wah, lama juga ya. Iya, sangat lama. Karena pertumbuhannya kerapu tidak ada habitatnya terumbu karang. Untuk sekali panen tuh berapa banyak tuh Pak? Sekali panen sesuai dengan tebar, kebetulan kita tebar ini 1000, jadi sekali panen itu kurang lebih 4-5 kuintal. Terus makanannya nih, apa nih? Makanannya kita pelet untuk kakap dan bawal. Untuk kerapunya kita merajang ikan menjadi makanan kerapu.
Kemudian untuk pemasarannya itu kemana aja ini? Ya, untuk pemasaran karena kita ini sudah KJA ini sudah banyak di sini, untuk pembeli itu datang. Kemudian ada untuk kemitraan, apakah ada kerjasama dengan CSR? Kebetulan kita bermitra dengan Balai Besar Badan Budidaya Laut, dan di sini dikelola oleh kelompok tani langsung oleh Bapak Yohanes. Boleh lihat Pak? Atau Boleh, kita habis kasih makan kita panen sekalian. Wah, sip, boleh. Ya, ini Mbak Ayu untuk memberi makan, ya, makanannya pelet. Ini boleh berapa hari sekali? Tiap pagi dan sore Oh, pagi kita sore. kasih Tiap makan. hari ya? Iya, tiap hari. Terus- Cuman kalau untuk dipanen itu minimal 2 hari sebelum panen sudah dipuasakan, tidak kasih makan. Oh, jadi kalau panen itu nggak boleh dikasih makan ya? Nggak boleh dikasih makan. Ini kebetulan yang belum kita panen. Nanti KJA sebelahnya yang akan kita panen ini sudah dari kemarin sudah nggak dikasih makan. Oh, gitu. Puasa dulu ya, Pak? Puasa dulu 2 hari. Kami ajak untuk ikan yang siap panen. Ini dari 2 hari yang lalu sudah nggak kasih makan. Ini cara panennya di situ, terus dihitung. Setelah dihitung baru ditimbang untuk menentukan size ikan sekilonya berapa, 2 atau 3. Nah, ini udah yang beli udah ngantri nih ya Pak ya? Sudah ngantri yang beli. Oke Pak, kami pamit. Cerita dari Laut berterima kasih sudah diajak jalan-jalan, sudah diajak ngasih makan, diajak panen untuk di keramba jaring apungnya Lanal Lampung, dan semoga sukses mewujudkan program ketahanan pangan di Lanal Lampung. Terima kasih Mbak Ayu, Cerita dari Laut. Mudah-mudahan dengan kehadiran Cerita dari Laut ini menambah motivasi kami di Lanal Lampung untuk selalu meningkatkan ketahanan pangan untuk masyarakat dan Lanal Lampung di sekitar sini. Terima kasih. Oke, sukses ya Pak. Sama-sama. Kayaknya itu komandan ya Pak ya? Oh ya Mbak Ayu, itu komandan itu. Komandan, ya udah kita berhenti di depan sana deh Pak. Oke deh. Ayo tim, persiapan ya, kita turun. Ada komandan. Oh, betul 13. Selamat siang komandan. Oh ya, Mbak, selamat siang. Siap, Muji. Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu Mbak? Kebetulan nih komandan, kami Cerita dari Laut mau ke Bandar Lampung, mau iya. ketemu komandan. Oh, gitu. Malah ketemu komandan di sini. Oh iya. Sedang apa ini komandan? Ini Mbak, jadi hari ini memang ini termasuk ketahanan pangan ini Mbak nih. Jadi ketahanan pangan bidang pertanian. Di sini kebetulan sudah ditanam jagung jenis hibrida. Ya awalnya ini yang nanam adalah penanaman pertama adalah Bapak Kasal waktu itu. Ya bulan Desember lah waktu itu, bulan Desember. Sekarang sudah berumur 5 bulan. Nah ini waktunya panen, kebetulan saya ya cek-cek itulah. Terus berapa luas ini komandan kebun jagungnya ini? Ini semuanya luas yang ada di sini untuk khusus tanaman jagung itu 3,5 hektar Mbak. Mulai dari ujung sana sampai ke ujung ya sana, di sana itu ada 3,5 hektar gitu. Jadi bidang ketahanan pangan program pemerintah itu di sini kami ada di Lanal Lampung ada ketahanan pangan di klaster pertanian, di antaranya yaitu tanaman jagung, kemudian di sebelah sana Mbak itu ada tanaman padi. Nah, tanaman padi itu di situ ada kurang lebih 150 hektar. Terus kemudian singkong ada di Margodadi, kemudian ada kacang tanah, kemudian ada timun suri. Dan itu memang sudah waktunya panen ini. Jadi pelan-pelan kami petik semua untuk kesejahteraan prajurit. Dan tentunya semuanya ini yang mengelola adalah masyarakat yang ada di sekitar desa Margodadi. Yaitu masyarakat-masyarakat yang dia memang punya keahlian pertanian, tetapi Pak petani itu tidak memiliki lahan. Jadi lahan tidur ini kami olah, kemudian saya berikan kepada masyarakat untuk diolah gitu. Supaya mereka juga ikut merasakan kesejahteraan dari Lanal Lampung begitu Mbak.
Wah, Ini bioblok semuanya ada 13. ada 13 bioflok. Terus isinya ikannya beda-beda. Beda-beda, ada udang paname, kemudian ikan emas, kemudian ada gurame dan ada nila sebelah sana. Oh, ada udang Banyak juga yang ya. udang panamenya. Oh, ada udang Ini juga. sudah dipanen. Nah, ini Ikan nila. Bapak yang mengurus di sini, Bapak. Oh, Yang dengan menurut saya dengan Bayu. Bapak Pak Muksin. Muksin, Oh, oke, mengurus, yang mengurus dan sekaligus merawat. hmm. Ini kita tebar ikan nila kemarin tanggal 9 April. Sekarang umurnya 19 hari. Kita tebar 10.000. 10.000 kita bagi menjadi 5 kolam. Jadi yang itu udah 2 kolam, 2.000. Yang ini untuk cadangan air tawar, tandon. Oh. Kita kosongkan 1. Terus ini kita isi lagi 2.000. Oh, ini umur bibitnya. 19 hari. 19 hari Ya, baru baru 19 di hari. iya. Ini ikan apa Pak tadi Pak? Ikan nila. Ikan nila. Hah? Ikan nila gip. Ini lagi. Ini maksimal untuk besarnya dalam jangka waktu 7 bulan bisa mencapai sekilo isi 2 ekor. Wah, Sekilo isi 2, minimal sekilo isi 3. Itu dalam jangka waktu 7 bulan. Sudah berumur 6 bulan. Sebenarnya 1 bulan lagi untuk mencapai maksimal. Nah, ini sekilo isi 3 kalau ini. 4. Ya. Di umur 6 bulan budidaya. Ini mah sekilo isi 2 nih Pak, yang ini Pak. Ya, ada yang ini 3, Ya, ini kok ini 3. isi 4. Ya. Maksimal isi 4. Ini di umur 6 ngambil bulan nggak? budidaya. Ikut boleh ngambil gimana caranya? Pak pegangin. Ini durinya tajam. Oh, tajam. Gimana tuh? Harus agak-agak dielus. Nah, Oh, oke. nah itu. Ini sekilo maksimal isi 3 kalau udah segini. Iya, iya. Oh, isi 3. 3. Ada yang udah isi 2. Terus ini nanti Banyak. buat siapa Pak? Ke ini anggota kita. Siapa yang mau beli, kita kasih harga, yang penting kita nggak rugi. Itu supaya bisa kelangsungan budidaya lagi. Oh iya iya, buat bibit ya. Selesai nanti kita dari sini. Mari kita lihat Ibu-ibu Yala rencana akan melaksanakan panen sayuran termasuk cabai. Oh, jadi semuanya produk pangannya dari Lanal. Ya, dari ketahanan pangan. Ketahanan pangannya Tidak beli dari pasar. tidak beli dari Semuanya pasar. Dari hasil karya personil prajurit Lanal Lampung beserta PNS-nya. Wah, Termasuk keren. Ibu Yala juga. Ya. Oke. Nah, ini Bu kebunnya. Jadi kebun Taman Toga dan Sayuran untuk Jala Senastri cabang 3, Kurcap 3, daerah Jala Senastri, Koarmada 1. Ini ada di sini, Bu. Ini kebunnya di sini. Nah, itu Bu, rupanya Ya. Ibu dan Lanal sudah persiapan untuk panen itu, Bu. Wah. Di situ. Ya, silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ayu. Ah, ya ampun Selamat lagi. datang di Ya. perkebunan Jala Senastri di Hurun. Kami sedang panen, Mbak. Iya, ini kayaknya lagi sibuk panen semua nih kayaknya. Ada panen apa aja nih Bu? Ini panen lombok, Ini cabe, cabe, terus apa itu timun suri ya Bu ya? ada tapi belum. Sementara masih Oh belum, kecil. oh masih kecil. Terong bisa diambil. Kemudian Singkong, singkong, kenikir, oke, sama oyong, oyong. kacang panjang, Panjang. Wah, lengkap ya. pisang, Wah, iya tuh pisangnya mantap Itu tuh Bu. pisangnya pisang ini nih. pisang tanduk. Pisang tanduk, Iya, ya. Pisang tanduk sudah siap untuk disajikan. Oh, kemudian ini juga kayaknya ada tanaman toga juga ini ya Bu ya, lengkap. kunyit, Heeh, laos, mm-mm, jahe. mm-mm. Terus untuk perawatannya bagaimana nih Bu? Sementara kami juga ada yang untuk ngurusin. Mm-mm. Kami setiap 2 minggu sekali Mm-mm. kami cuci. Jadi setiap 2 minggu sekali ibu-ibu merawat ya, perawatan di sini. Terus mungkin panen juga. Terus dikonsumsinya untuk sendiri. Oh, untuk bagi. Jadi dibagi-bagi untuk sendiri. Alhamdulillah ya Pak ya, jadi mengurangi uang belanja ya Bu ya. Ngirit ya Bu ya. Bisa buat yang lain. Oke deh Bu. Selamat panen, sukses terus sama ininya ya Bu ya, tanaman toga dan sayurannya jadi bisa untuk
ibu-ibu, kembali ke ibu-ibu lagi. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jin, komandan. Ayo. Silakan. Banyaknya perubahan fungsi lahan bukan untuk bercocok tanam. Sebagai penyedia pangan berakibat kita mengalami kelangkaan pangan dan tergantung impor dari negara lain. Cita Indonesia sebagai negara maritim akan sulit terwujud karena pelabuhan akan sepi dikunjungi oleh kapal asing yang membutuhkan produk pangan dari Indonesia. Mari bersama-sama kita memutarbalikkan fakta tersebut. Jadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Nantikan cerita menarik lainnya di episode Cerita dari Laut selanjutnya.